Tata rias wajah yang sudah jadi terlihat lebih cantik, bukan? Apalagi bagi seorang pengantin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anggrek bisa kembali menemani Anda dalam info kursus tayangan edukatif, inspiratif ala negeri ini. Info kursus hadir di tengah Anda dengan keterampilan tata rias pengantin dengan judul Rias Wajah Pengantin Aceh Gayo. Mari kita jumpai pemirsa narasumber kita Ibu Wiwi Wahyono. Halo Ibu Wiwi Wahyono, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Mbak Anggrek. Cantik sekali Ibu. Terima kasih. Ini sedang sibuk apa Ibu? Sepertinya banyak peralatan dan bahan yang ada di depan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tata rias wajah pengantin Aceh Gayo. Wah, saya semakin tertarik. Pemirsa di rumah juga ingin tahu Ibu. Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah, silakan. Baiklah pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tata rias pengantin Aceh Gayo. Seperti diketahui, Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, sehingga setiap riasannya dari pengantin-pengantin daerah mempunyai spesifikasi pada riasan wajah, sanggul, busana, dan kelengkapannya. Seperti contoh, busana tata rias pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari mempunyai spesifikasi pada kainnya, yaitu mempunyai motif halilipan dan juga memakai kida-kida. Dan satu contoh lagi dari Makassar, mempunyai hiasan juga dahi yang disebut dadasa. Yang akan saya jelaskan mengenai rias wajah pengantin Aceh Gayo. Seperti biasanya, rias wajah pengantin daerah mempunyai spesifikasi ataupun khusus dari ciri khas daerah tersebut. Pengantin Aceh Gayo ini seperti pada umumnya, rias wajahnya alas bedak sesuai warna kulit. Riasan mata pengantin Aceh disesuaikan dengan warna busana, dan busana pengantin Aceh menggunakan sulaman-sulaman yang berwarna-warni sehingga kita dapat membuat kombinasi warna pada riasan matanya. Kemudian kita menggunakan juga lipstik yang berwarna cerah. Jadi memang pengantin ini akan tampil cantik dan berseri-seri. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat sakral bagi kehidupan seseorang. Tentu saja sepasang pengantin akan mengharapkan dia akan tampil dengan cantik dan berseri-seri pada saat resepsi pernikahannya. Dan untuk pengantin Aceh Gayo ini tentu saja dengan riasan wajah dari perias yang profesional, seorang pengantin akan tampak cantik dan istimewa pada hari yang bersejarah di dalam hidupnya. Baiklah pemirsa, seorang perias pengantin tentu saja harus mempelajari koreksi dari bentuk wajah, bentuk mata, bentuk bibir, dan bentuk hidung. Pada riasan pengantin Aceh Gayo ini, tentu saja kita memperhatikan calon pengantin, misalnya saja dengan wajah yang bulat, perlu dikoreksi pada bagian rahangnya. Kemudian juga pada sisi kanan kiri dari hidung yang kurang tinggi, tentu saja kita perlu memberikan shading, dan juga pada yang terutama sekali adalah pada riasan mata. Apabila mata berbentuk kecil ataupun sipit, tentu saja kita harus membentuk mata menjadi lebih lebar. Dan itu dibuat dengan misalnya pada bagian mata, pada bagian bawah mata diberikan celak atau sipat mata, kemudian bagian atas akan dipasangkan bulu mata. Sebetulnya pengantin tradisional tidak boleh menggunakan bulu mata. Itu adalah seluruh pengantin tradisional. Namun demikian, setelah sekarang diadakan uji kompetensi, ada perubahan dari narasumber di daerah-daerah di mana pengantin boleh mengenakan bulu mata pada uji kompetensi. Pada riasan wajah pengantin tradisional,
sebelumnya tidak melakukan begitu banyak koreksi. Tentu saja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi pada teknik rias wajah dilakukan shading untuk mengkoreksi bentuk wajah. Bentuk wajah yang seharusnya ada yang ideal adalah bentuk wajah oval. Tetapi pengantin-pengantin tentu saja semuanya tidak selalu mempunyai bentuk wajah yang ideal. Jadi apabila pengantin mempunyai bentuk wajah yang bulat, kita harus membuat wajah ke arah oval atau lebih sempurna, sehingga pada bagian rahang dari telinga sampai ke rahang akan diberikan alas bedak yang gelap, yang lebih gelap dari warna kulitnya. Itu membuat pengantin menjadi lebih sempurna. Kemudian juga sedikit pada bagian lipstick ada koreksi pada bentuk bibir. Bentuk bibir yang lebih besar atau lebih lebar sebaiknya dikecilkan. Tetapi bentuk bibir yang kecil dapat sedikit dilebarkan. Nah pemirsa, demikian tadi sekilas mengenai rias wajah tata rias pengantin Aceh Gayo. Lipstik berwarna cerah memang membuat wajah menjadi berseri-seri. Jangan kemana-mana, masih ada informasi penting lainnya. Tetap di Info Kursus. Pemirsa setia Info Kursus, Anda sudah menyiapkan buku dan pena? Karena setelah ini ada pembahasan tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam merias wajah pengantin Aceh Gayo. Mari kita simak berikut ini. Baiklah pemirsa, sebelum merias wajah tentu saja kita harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk merias wajah. Dan tentu saja kita menatanya dengan cara memudahkan kita bekerja dari apa yang kita gunakan terlebih dahulu. Pertama ada kuas untuk bedak, kemudian kuas untuk pemerah pipi, kuas yang digunakan untuk riasan mata, kemudian kuas yang digunakan untuk alis, selanjutnya untuk riasan mata beberapa kuas digunakan. Riasan mata apabila kita menggunakan beberapa warna tentu saja kita menggunakan kuas tidak satu, dan apabila kita menggunakan riasan dengan bentuk sudut kita menggunakan kuas untuk di sudut mata, digunakan di sudut mata. Jadi seorang perias harus mengetahui beberapa kuas yang harus digunakan untuk merias wajah. Kemudian terakhir adalah kuas untuk pemerah bibir. Apabila kita menggunakan koreksi make up, tentu saja kita menggunakan kuas untuk shading di bagian rahang, kemudian juga di bagian hidung. Alat lainnya yang digunakan, kita memakai bumper stang atau pelentik bumulu mata. Kemudian kita juga gunakan gunting untuk menggunting bulu mata yang terlalu panjang sehingga harus disesuaikan dengan bulu mata asli. Kita gunakan juga pinset alis atau pisau cukur alis untuk memperbaiki bentuk alis sehingga nantinya dapat membentuk alis melengkung indah sesuai dengan riasan pengantin Aceh Gayo. Kita gunakan juga dons atau alas untuk alas bedak, kemudian juga untuk bedak. Powder dons untuk alas dan untuk bedak. Sebagai tambahan kita menggunakan cotton bud untuk membersihkan dan mengoreksi pada bagian mata dan pada bagian bibir.
Selain alat, kita menggunakan bahan kosmetik untuk merias wajah pengantin Aceh Gayo. Yang pertama, digunakan pembersih yang akan membersihkan wajah calon pengantin, pembersih dan penyegar sesuai dengan jenis kulit. Kemudian diberikan pelembab. Ini akan menjaga kadar air di dalam kulit. Dan selanjutnya kita gunakan alas bedak. Alas bedak terdiri dari bermacam-macam. Ada berbentuk liquid atau cair, ada yang berbentuk palet, juga krim juga. Jadi sebagai seorang perias harus mengerti penggunaan beberapa macam liquid. Jadi ada liquid, ada krim, ada palet, dan semuanya itu akan digunakan, dipadukan sehingga warna kulit yang akan ditutup dengan riasan wajah dapat tertutup dengan baik. Sesudah menggunakan alas bedak, kita menggunakan bedak tabur. Ini sangat penting karena dia dapat melekat dengan baik pada alas bedak yang sudah diaplikasikan dengan baik. Selain bedak tabur, kita juga menggunakan bedak padat. Bedak padat juga ada beberapa warna, jadi kita menyesuaikan warna itu agar nantinya hasil terakhir adalah sesuai dengan warna kulit. Kemudian selanjutnya kita gunakan pemerah pipi. Ada bermacam-macam warna juga, dan kita tidak menggunakan warna yang cerah langsung, tetapi kita menggunakan warna yang sesuai dengan kulit, kemudian bisa dipadukan dengan warna-warna lain sesuai dengan busana. Setelah kita menggunakan pemerah pipi, kita mulai dengan riasan mata. Riasan mata yang digunakan adalah pewarna mata atau perona mata. Pada riasan mata, tadi setelah menggunakan perona mata, kita menggunakan bulu mata. Bulu mata disesuaikan dengan bulu mata asli, jadi bisa digunting pada bagian sudutnya. Kemudian kita menggunakan lem bulu mata dan juga kita gunakan maskara. Pada bagian bawah mata kita menggunakan sipat mata dan di atas bulu mata kita gunakan eyeliner. Dan biasanya pengantin tradisional menggunakan warna hitam. Terakhir adalah pemakaian pemerah bibir. Sebelum kita memakaikan pemerah bibir, kita gunakan pensil bibir, kemudian pemerah bibir, dan terakhir adalah lip gloss, dan kita gunakan warna yang cerah atau pada zaman dahulu disebut merah sirih karena orang memakai sirih atau memakan sirih pada saat dulu. Kita gunakan juga pensil alis, dan alis ini sesuai dengan rambut atau memakai pensil yang berwarna coklat kehitaman. Nah pemirsa, itulah keseluruhan alat dan bahan yang akan digunakan untuk merias wajah pengantin Aceh Gayo. Perias pengantin mampu menyulap wajah pengantin menjadi cantik, menawan, anggun tanpa meninggalkan ciri khasnya. Masih ada informasi penting lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, jangan lupa dicatat mengenai tahap-tahap praktek merias wajah pengantin Aceh Gayo yang akan dipandu oleh narasumber kita berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan merias wajah. Model sudah ada di depan kita. Pertama digunakan cape, penutup dari bahu, kemudian juga menggunakan bando.
Ini untuk melindungi rambut pada saat merias wajah. Seperti biasanya, sebelum merias wajah, kita akan melaksanakan pembersihan. Pembersihan dilakukan sangat penting karena wajah yang bersih akan menghasilkan riasan wajah yang sempurna. Wajah dibersihkan dengan pembersih dan penyegar sesuai dengan jenis kulit. Dan apabila wajah terlihat sangat kotor, dapat dilakukan pembersihan yang efektif atau 2 kali pembersihan. Setelah pembersihan wajah, digunakan pertama kali tadi adalah pelembab yang menjaga kelembapan air di dalam kulit wajah. Kemudian diberikan alas bedak. Alas bedak dapat digunakan dengan memakai kuas atau dapat menggunakan spons bedak. Diratakan. Ini penting, meratanya alas bedak ini akan menghasilkan riasan yang sempurna. Apabila kita mengaplikasikan alas bedak tidak merata, hasil dari riasan wajahnya akan terlihat juga nantinya tidak rata. Dan apabila kulit tidak rata atau kulit mempunyai beberapa flek, kita gunakan cover, jadi akan mengcover atau menutup seluruh titik-titik atau bintik-bintik yang ada di dalam wajah itu dapat merata. Masih diratakan karena untuk riasan pengantin tidak menggunakan satu jenis alas bedak, bisa digunakan beberapa alas bedak sehingga nantinya akan lebih sempurna dan tahan lama. Karena rias wajah pengantin digunakan biasanya seharian ataupun bisa saja digunakan dari pagi sampai malam sehingga nanti perlu sedikit tambahan. Sudah digunakan dua alas bedak, dan jangan lupa selain wajah juga leher, karena nantinya apabila pengantin menggunakan busana yang terbuka, warna dari bagian wajah sama dengan bagian leher. Jadi diberikan seluruhnya pada wajah, leher, telinga, dan juga tangan. Jadi nantinya penampilan pengantin akan sempurna. Masih digunakan satu lagi jenis alas bedak. Pertama, digunakan alas bedak berbentuk liquid atau cair, kemudian digunakan berbentuk krim, dan bisa digunakan juga nanti alas bedak berbentuk palet. Dengan hati-hati sekali diaplikasikan juga di bawah mata, kemudian juga pada bagian hidung, warna terang pada bagian tengah hidung, kemudian untuk shading digunakan warna gelap pada bagian kiri dan kanan atau cuping hidung. Jadi alas bedak ini sesudah pemakaian alas bedak dapat digunakan koreksi wajah. Koreksi wajah bisa menggunakan berbentuk krim atau nanti kita bisa menggunakan yang berbentuk powder. Jadi bisa kita mengoreksi wajah dengan 2 cara atau 2 kali mengerjakannya. Mencerahkan kita bisa menggunakan pada bagian mata, kita gunakan concealer atau bagian-bagian mana yang perlu dicerahkan atau bagian-bagian mana yang perlu dikurangi, sehingga menggunakan alas bedak dengan warna 1 tingkat lebih gelap dari warna kulit. Sedang dilakukan koreksi pada bagian hidung. Pada bagian kiri dan kanan diaplikasikan warna coklat yang lebih tua sehingga akan meninggikan tulang hidung. Disatukan tentu saja, garis ini disatukan ke pangkal dari alis supaya nantinya akan terlihat menyatu. Dan karena bentuk mata dari
calon pengantin agak kecil atau sipit, sehingga perlu juga dilakukan koreksi pada bagian mata. Sedang dilakukan koreksi pada bagian pipi atau rahang. Ini adalah shading yang dilakukan sesudah memakaikan alas bedak. Dan nanti keseluruhan dari warna coklat ini akan ditarik ke bawah, dibaurkan dengan kuas ataupun dengan spons. Bentuk wajah terlihat lebih runcing ke bagian dagu, sehingga nantinya wajah lebih berbentuk oval. Koreksi yang baik dilakukan sesudah memakai alas bedak, tetapi ada juga yang menggunakan koreksi hanya pada bagian wajah saat sudah menggunakan bedak tabur. Itu bisa saja dilakukan, tetapi hasilnya lebih sempurna apabila melakukannya 2 kali. Hal ini perlu karena seorang pengantin akan foto atau diambil gambarnya dari beberapa sudut, sehingga ini perlu untuk menampilkan wajah pengantin yang sempurna. Dan nanti juga pada bagian hidung dan pada bagian mata. Sambil kita melihat cara pemakaian shading, kita lihat juga bentuk matanya sudah ada koreksi. Bentuk mata dikoreksi dengan pemakaian bulu mata. Bulu mata dapat dikenakan dengan 2 cara. Cara pertama dilakukan pada saat wajah masih bersih, jadi belum dikenakan perona mata. Jangan lupa selalu diperhatikan di bagian bawah mata. Kadang-kadang bawah mata terlihat cembung apabila calon pengantin kurang tidur. Nah, ini diberikan oleh Mbak Reni. Di bawah mata diberikan juga shading berwarna putih atau kita menggunakan concealer untuk bagian mata. Tidak mudah melakukan riasan wajah karena riasan wajah pengantin tidak sama dengan riasan wajah kita sehari-hari. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa bagian mata sudah dikoreksi, sudah diberi bulu mata karena bentuk mata calon pengantin kecil atau sipit, sehingga dipasangkan bulu mata agak di atas garis mata bagian atas. Setelah diaplikasikan alas bedak yang terdiri dari 3 macam, alas bedak berbentuk liquid, kemudian yang creamy dan yang matte. Kemudian juga diberikan pemerah pipi yang berbentuk krim. Selanjutnya akan diberikan bedak tabur. Bedak tabur yang pertama digunakan yang berwarna natural, karena warna natural ini akan memperlihatkan warna dari kulit yang asli. Selanjutnya, pengaplikasian bedak tabur yang berwarna sesuai dengan warna kulitnya, dan juga digunakan bedak padat. Bedak padat dapat digunakan dengan cair atau juga dengan spons basah maksud kami. Kemudian juga bisa digunakan untuk finishing. Dan nanti akan diaplikasikan perona pipi, perona mata, dan perona bibir untuk calon pengantin Aceh Gayo. Wah, pembelajaran yang sangat menarik ya. Masih ada informasi penting lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus, masih bersama saya Anggrek dan narasumber kita Ibu Wiwi Wahyono.
Mari kita simak kembali kelanjutan penjelasan narasumber kita berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan dengan pengaplikasian pemerah pipi. Pemerah pipi dari pengantin Aceh Gayo disesuaikan juga dengan busana, tetapi samar-samar. Dan tentu saja kita bisa mencampurkan beberapa warna. Di sini dicampurkan tadi beberapa warna, coklat, kemudian ada sedikit warna orange. Bisa lagi nanti ditutup dengan bedak padat menggunakan kuas sehingga pemerah pipi tidak akan tampil atau tampak terpisah dari keseluruhan rias wajah. Kadang-kadang kalau pengaplikasian dari pemerah pipi ini terlalu merah atau terlalu tebal, tidak akan terlihat membaur. Di sini kita saksikan keseluruhan dari wajah dikuas kembali, finishing dari riasan wajah untuk menutup lagi pemerah pipinya sehingga akan tampil terlihat lebih halus dari dalam bedak. Selanjutnya adalah riasan wajah bagian mata. Pertama, dilakukan koreksi pada bentuk alis. Pada bagian ujung luarnya ditinggikan dan sudah diaplikasikan tadi pensil alis yang berwarna coklat kehitaman, kemudian disesuaikan dengan warna rambut dari calon pengantin. Tadi sudah dikoreksi pada bagian mata dengan memberikan memasangkan bulu mata yang tipis sesuai dengan bentuk mata aslinya. Sifat mata ini juga dapat membentuk mata menjadi lebih lebar, atau karena di sini calon pengantin bentuk matanya sipit sehingga dapat dibesarkan dengan memberikan sifat mata berwarna hitam. Pada bagian ini tidak selalu dikenakan dari sudut mata dalam sampai luar, tetapi dilihat koreksi matanya sehingga bisa saja dikenakan tidak dari sudut mata bagian pangkal atau bagian dalam keluar. Tetapi karena ini bentuk matanya kecil, digunakan dari bagian sudut mata dalam sampai ke sudut mata bagian luar dan agak ditebalkan. Sesudah kita menggunakan warna hitam, akan nanti digunakan beberapa warna lain. Dan pensil hitam yang pekat akan terlihat lebih membaur. Sudah terlihat perubahan dari matanya yang sudah terlihat lebih lebar. Digunakan tadi lem bulu mata, dan sekarang pemasangan bulu mata yang terakhir. Jadi bulu mata tidak hanya digunakan satu, bisa digunakan 2 dan 3, tergantung dari bentuk mata dan bulu mata dari calon pengantin. Karena bulu mata dari pengantin tentu saja berbeda dengan untuk pesta. Di sini membuat mata lebih besar sudah dilakukan oleh Mbak Reni, sekaligus pemasangan 2 bulu mata. Tepian bulu mata asli diberikan lagi lemnya. 2 kali pemberian lem bulu mata. Koreksi dengan menutup bulu mata dengan kulit dari kelopak mata bagian atas
itu membuat bulu mata tidak akan terlepas karena bulu mata tertutup dengan kulit dari kelopak mata. Pertama, sebelum diberikan perona mata, dilakukan pemasangan bulu mata yang natural. Kemudian perona mata yang gelap, dan koreksi kedua adalah setelah pemakaian perona mata, dan ketiga dilakukan lagi koreksi pemasangan bulu mata ini dengan memperbesar bentuk mata. Sekarang dilakukan pengaplikasian highlighting, yaitu perona mata di bawah ketinggian alis bagian luar. Biasanya digunakan warna-warna cerah atau warna terang. Tentu saja kombinasi dari pemakaian perona mata ini ada beberapa. Di sini Mbak Reni menggunakan hitam pada kelopak mata yang bergerak, kemudian memakai warna pink di bagian kedua, dan pada highlight diberikan warna putih, dan tentu saja akan dibaurkan keseluruhannya sehingga 3 warna menyatu, hitam, pink, dan putih. Terakhir adalah pengaplikasian pemerah bibir. Sudah diberikan garis outliner dengan pensil bibir. Tidak terlalu banyak koreksi dilakukan karena bibir calon pengantin sudah bagus. Dan kemudian diisi bagian tengahnya tadi dengan pensil bibir. Digunakan 2 warna, dicampur 2 warna agar nantinya terlihat merah cerah atau secara tradisional merah sirih. Dilakukan finishing. Bagian-bagian yang kurang sempurna disempurnakan menggunakan bedak padat. Terakhir digunakan lip gloss dengan warna cerah juga. Terakhir pasti dilakukan finishing, menyempurnakan bagian-bagian yang semula sudah dikenakan bedak, tetapi kadang dengan pengaplikasian perona mata, bibir, pipi, perlu dilakukan lagi penyempurnaan atau finishing dari riasan wajah calon pengantin. Dilakukan terakhir finishing ini agar nantinya terutama pada foto dari pengantin akan terlihat sempurna. Apabila tidak dilakukan finishing, kadang beberapa bagian dari wajah bedaknya akan terhapus, ataukah itu karena keringat atau juga karena sudah bertemu dengan beberapa tamu sehingga mempengaruhi dari riasannya. Dari bibir disempurnakan lagi dengan lip liner. Nah pemirsa, demikian tadi tahapan-tahapan dalam merias wajah pengantin Aceh Gayo. Wah, kalau begini sih bukan hanya mendapat informasi penting tentang tata rias pengantin saja, tetapi justru pelajaran berharga tentang mencintai kebudayaan Indonesia melalui rias wajah pengantin Aceh Gayo. Tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda, namun jangan khawatir jika Anda masih berminat dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau ingin mengikuti pelatihan dan kursus ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat, dan Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Anggrek beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Infokursus.